Hello guys, welcome back to another episode of Crowd Podcast with me, Nova Amar. Dan sekarang kita kedatangan tamu spesial nih dari daerah mana ya? Jakarta Timur kayak ini. Yuk, bintang tamu kita kenalan dulu dong. Kangga kenalan dong sama pemirsa di rumah. Asik. Oke, kenalannya apa nih? Nama, profesi itu ya? Boleh Om, boleh. Nama gue Angga Dwi Putra, biasa dipanggil Angga. Sekarang bekerja sebagai PNS di Kementerian PU, PR. Mungkin ada yang tahu ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oh iya. Oh. Jadi PNS guys. Yoi. Kalau mau boleh tahu nih Om, PNS itu emang Om dari dulu pengen jadi PNS atau tiba-tiba aja nih pas udah gede, wah kepikiran mau jadi PNS nih? Gimana tuh? Enggak sih, sebenarnya kalau dari kecil gitu ya, cita-citanya kan biasa anak kecil mah pengen jadi dokter gitu ya. Cuman pas sekolah nggak keterima nih kedokteran gitu kan, akhirnya ya udah. Waktu itu sempat disaranin sama guru bimbel bahwa ngambil aja planologi. Mungkin ada teman-teman yang tahu planologi ya, perencanaan wilayah dan kota gitu sebagai pilihan kedua. Akhirnya ya udah dapatlah di situ di PWK. Nah sebenarnya karena PWK ini basicnya ditujukan untuk kebanyakan lapangan pekerjaan itu di pemerintahan gitu. Jadi waktu itu memang cita-citanya sih jadi PNS. Semenjak dari situ pengen jadi PNS sih gitu. Oh, keren sih. Karena Novel juga mau jadi PNS ya? Nah, iya udah. PNS mana, Val? Nggak tahu. Si Delvin juga mau jadi PNS tuh, PNS kedubes dia. Kementerian Luar Negeri kalau itu ya? Oh, Kementerian Luar Negeri. Oh ya, Kak Angga, boleh ceritain dulu dong cerita awal mula jadi PNS ini itu gimana? Kalau boleh tahu. Terus juga karir dari sebelum pendaftaran PNS nih. juga. Iya. Karir sebelum PNS ada nggak, Kak? Oke. Jadi kan sebenarnya waktu kan gue lulus 2013 ya, udah lama banget sih. Lulus 2013. Tuh? Nah, kebetulan di tahun 2013 tuh pas Bang dari Undip Semarang. Jadi awal mula daftar CPNS, pokoknya kan gue lulus 2012. Nah, ke 2013 itu ada pembukaan CP pertama tuh setelah moratorium berapa tahun lah. Dan kayak udah pas itu memang pas banget gue tahun terakhir di kampus gitu. Jadi cepat-cepat lulus biar bisa daftar CPNS waktu itu sebenarnya. Terus di 2013 ternyata di 2000 kerja di proyek waktu itu. Tapi sebagai non PNS-nya. Akhirnya daftar di situ dan alhamdulillah keterima di non PNS-nya sebenarnya di Kementerian Perumahan Rakyat. Terus 2014 coba CPNS, nggak keterima lagi, tapi tetap masih kerja di Perumahan Rakyat. Nah di 2015 itu kan 2015-16 CPNS ditutup tuh, dari pemerintah ditutup, pokoknya udah nggak ada pembukaan lagi. Baru ada lagi 2017. Nah kemudian nyoba lagi 2017 di PPR tapi tetap gagal. Baru di keempat kalinya di tahun 2018 gue coba lagi dan alhamdulillah baru keterima gitu sih. Woi, alhamdulillah ya Kak. Oh ya Kak, mau nanya juga nih, kan mungkin teman-teman yang lain kan belum ada pandangan nih, aduh jadi PNS tuh kayak gimana sih buat keterimanya? Mungkin Kakak bisa bagi tips-tips buat, kan CPNS banyak nih yang daftar Kak, mungkin ribuan yang keterima paling cuma berapa ratus. Mungkin Kakak punya tips sendiri buat belajar biar keterima nih di jadi PNS. Kalau belajar sebenarnya dijelasin dulu kali ya tahapan seleksinya apa ya, biar teman-teman juga ada tahu gitu. Jadi kita tuh berdasarkan formasi yang dibuka oleh pemerintahan, kayak misalkan kementerian atau instansi pemerintah daerah gitu kan. Nah, kita tuh harus cari tahu dulu tuh informasi pemerintahan mana yang buka untuk jurusan kita, formasi yang untuk jurusan kita. Misalkan kalau gue kan dari planologi gitu ya, jadi kita cari tahu dulu pemerintahan yang buka untuk formasi planologi gitu. Nah baru kita tentuin tuh kita apply kemana. Kita cuma boleh apply satu instansi doang soalnya. Oh, oke. Berarti semua jurusan itu nggak bisa nge-apply terserah kita ya? Jadi ada ketentuannya sendiri setiap ya betul, ada ketentuan dari instansi pemerintahannya. Misalkan PU cuma buka planologi teknik sipil kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu informasi dulu instansi mana yang buka jurusan kita. Habis itu kita pilih tuh, kita apply online sih, semua sistemnya online.
Misalkan kita daftar di SCCN waktu itu, SCCN BKN, kemudian kita daftar, misalkan pilih Kementerian PU gitu ya. Oke. Terus pilih jabatan yang dibuka untuk jurusan kita. Nah, habis itu ya udah kita masukin berkas-berkas yang disyaratin sama instansi yang kita pilih, kayak misalkan biasanya ada sertifikat transkrip nilai, ijazah, TOEFL kayak gitu ya. Akreditasi kampus, akreditasi jurusan kayak gitu. Habis itu kita tinggal nunggu nih seleksi administrasi. Habis lolos seleksi administrasi, kemudian kita ada namanya seleksi kompetensi dasar. Jadi seleksi kompetensi dasar itu ada 3 subtes yang akan diujikan. Itu ada wawasan kebangsaan, intelijensi umum, sama kepribadian. Nah, masing-masing subtes yang diujikan ini ada passing grade-nya. Sebenarnya sama aja kayak sistem masuk ini sih kampus ya. Ada masing-masing subtes ini ada passing grade yang harus minimal banget harus dicapai gitu. Kemudian kalau misalkan lolos dari situ, kita bisa langsung ke tahapan selanjutnya. Itu namanya seleksi kemampuan bidang. Jadi kalau seleksi kemampuan bidang itu berdasarkan jurusan kita atau formasi yang dibuka gitu. Jadi misalkan kalau saya planologi, kebanyakan soal-soalnya tentang planologi. Nah, kalau di seleksi kemampuan bidang ini, setiap instansi beda-beda gitu. Kalau misalkan di PU itu dia ada bidang ada juga psikotesnya. Jadi tergantung instansi yang kita pilih. Biasanya kalau daerah ada yang tes TPA lagi gitu sih. Oke. Beda-beda setiap institusinya ya? Iya, betul. Tergantung institusinya. Ya. Di tahun kakak sendiri dari sampai 5 berapa orang lah? Kalau total di PU tahun 2018 yang keterima 900-an orang kalau nggak salah ya. Oke. 900-an orang yang daftar kalau nggak salah 30.000 lebih sih. Waduh. Guys, berarti yang keterima cuma orang-orang yang terpilih ya guys. Dan orang-orang beruntung sih. Dan orang-orang beruntung. Betul. Terus Kak, udah keterima nih, pasti kan bangga ya, alhamdulillah lah keterima. Udah jadi PNS setelah perjuangan yang panjang beberapa tahun. Apa nih Kak, yang Kakak rasain pas pertama kali dapat pengumuman lulus dan keterima jadi PNS? Nggak nyangka sih, karena satu kaget gitu, nggak nyangka karena pas di ujian keduanya tuh kayak udah drop banget gitu, ngeliat teman-teman nilainya tinggi-tinggi. Kan nilai ujian itu kan online ya, maksudnya timeline gitu. Jadi semua orang bisa ngeliat nilai kita kan, otomatis udah punya prediksi lah siapa yang akan keterima gitu. Sebenarnya waktu itu saya ada di urutan terakhir sebenarnya, jadi kayak was-was juga gitu, apakah akan diterima apa enggak gitu. Tapi pas dan pengumumannya juga mundur-mundur terus kan. Tapi pas buka pengumuman, ya benar saya ada di urutan terakhir, tapi alhamdulillah masih keterima sih. Terus seneng banget sih, maksudnya kayak udah berapa kali saya nunggu, udah 4 kali nyoba, kemudian nunggu berapa tahun untuk keterima gitu. Seperti itu sih, lega aja. Ya kayak kita SBM. Oh iya, Kak sebelumnya ceritain dong Kak, selama jadi selama jadi PNS tuh apa aja yang Kakak alamin? Oh iya, aku denger kakak ke Korea waktu itu ya? Aku dikasih masker sama kakak, serius. Masih ada di rumah. Itu liburan sih, bukan dari kerja sih. Astaga. Liburan dari hasil kerja sebenarnya. Wow, jadi PNS udah bisa liburan ke Korea itu. Yoi. Iya, itu ceritain dong Kak, yang sama jadi PNS tuh apa aja pengalaman-pengalamannya gitu. Udah berapa lama jadi PNS Kak? 2 tahun berarti ya hitungannya, 2018 sampai sekarang. Gitu. Jadi pas kita diterima CPNS, itu kan kita belum tentu jadi PNS kan, gitu. Kita belum tentu jadi PNS. Jadi kayak istilahnya magang gitu ya, selama setahun. Jadi selama setahun itu kita ada program pendidikan yang dari kantor kita masing-masing gitu. Kalau dari PU sendiri waktu itu ada orientasi selama 2 minggu. Itu biasalah pengenalan kantor gitu ya, kayak misalkan ada apa aja sih di PU, kerjaannya ngapain aja, seperti itu. Nah, setelah 2 minggu kita di OJT nih, on the job training. OJT awal kita ditempatin di unit kerja kita masing-masing gitu ya.
Nah, setelah itu sambil nunggu jadwal giliran untuk tahapan selanjutnya, itu ada bela negara. Kita bela negara selama 2 minggu. Alat-alat militer TNI gitulah 2 minggu. Terus habis bela negara kita ada namanya Latsar, pendidikan latihan dasar. Itu kita kayak pengenalan dunia PNS itu, kayak kita sifat-sifat PNS tuh apa aja kayak gitu-gitulah ya. Kemudian kita harus bikin rancangan aktualisasi. Kalau misalnya teman-teman tahu rancangan aktualisasi itu sebenarnya mirip kayak nanti kalau teman-teman mau skripsi gitu ya, kita nyusun proposal penelitian. Proposal skripsi kita. Apa yang mau dibikin, kemudian inovasi apa untuk kantor kita sebenarnya lebih ke situ. Nah, habis bikin rancangan aktualisasi, kita OJT lagi nih ke tempat asal kita di unit kerjanya. Terus habis itu kita nyusun laporan, baru sidang sidang aktualisasi itu. Baru dari situ dinyatakan kalau misalkan nilainya memenuhi syarat, dinyatakan lulus sebenarnya. Sebenarnya kalau tahapan CPNS cuma 2 itu, cuman kalau dari PU sendiri ada tambahan lagi, itu ada OJT Balitbang. Jadi kita ditempatkan, jadi di Balitbang itu Badan Penelitian dan Pengembangan. Jadi di PU itu ada beberapa Balitbang gitu, kayak Balitbang untuk Bina Marga, sumber daya air gitu ya, tergantung pendidikan kita sebenarnya waktu itu. Kemudian ada penyusunan kebijakan. Nah, kalau saya di penyusunan kebijakan gitu, itu paling enak sih, sebulan di hotel, coba bayangin pendidikan. Itu kayak liburan sih sebenarnya. Gitu ya, Kak? Iya, kayak on-the-job training. Jadi kita belajar lagi tentang Balitbang, penelitian dan pengembangan gitu, tapi tentang kebijakan infrastruktur seperti itu sih. Itu sebulan, habis itu udah selesai, udah kita tinggal nunggu pengangkatan PNS. Itu prosesnya sih. Habis itu ya kerja seperti biasa. Panjang banget tahapannya ya. Iya, ribet juga ya sih. ternyata. Iya, ribet-ribet. Kalau ini ya, kan biasanya kalau kita mau kerja sesuatu, kita tuh pertama harus punya modal. Misalkan kalau mau jadi koki itu harus bisa masak, mau jadi pengusaha harus bisa ilmu pemasarannya harus tinggi. Nah, kalau PNS tuh modal apa yang harus dimiliki orang-orang biar bisa jadi PNS yang baik gitu, Kak? Asik. Modalnya. Modal. Pak, kalau pinter mah udah lah ya, pasti pinter-pinter teman-teman kita gitu. Yang pasti kalau yang ditekanin di PNS banget sih integritas kita sih ya, istilahnya gitu. Maksudnya ya pas kalau dunia pemerintahan kan nggak jauh-jauh dari KKN gitu ya, kalau maksudnya korupsi, kolusi dan nepotisme. Nah, itu sih yang ditekanin banget tuh, kita sebagai PNS ya harus berintegritas gitu. Itu sih. Oke. Selain itu ada lagi? Selain itu ya tergantung kitanya ya gitu, maksudnya yang ditekankan itu, dan balik lagi ke masing-masing sebenarnya gitu, nggak ada modal spesifik sih sebenarnya untuk menjadi PNS gitu. Oke. Nih Nova mau nanya lagi nih. Ini mau nanya. Dari tadi gue mau dipotong mulu anjing. Mau dipotong tadi. Ya saking taunya kan mau jadi PNS gitu. Biar orang-orang tahu semua. Soal PNS nih, kita kan selalu dengar stereotipnya nih. Stereotip PNS nih. Pertama karir cemerlang, lalu idaman mertua atau orang tua. Tapi Kak Angga masih jomblo sampai sekarang ya? Mantap. Sandi. Kak Angga masih sendiri ya? Masih jomblo ya? Kak Angga masih jomblo? Sendiri. Aduh, kata idaman mertua. Berarti bukan ini. Berarti bukan apa namanya? Maksud saudara Novel menanyakan itu. Benar. Berarti bukan Kak Angga yang jadi idaman mertua. Berarti mertuanya bukan idamannya Kak Angga berarti kalau gitu. Nah, next. Bentar. Aku mau nanya Novel dulu. Maksud Novel nanyain ke kakak Angga maksudnya apa? Karena kamu udah punya pacar. Kan sama-sama saudara. Enggak. Saudara, gimana sih? Bukan karena kamu punya pacar kan? Soalnya kita tahu kamu punya pacar, Pal. Enggak punya. 18 tahun gue hidup, nggak pernah punya pacar gue. Masa?
Yang dulu kemana? Yang dulu. Apa? Yang dulu udah hilang dari kenangan. Yang dulu SMP. Udah hilang dari kenangan, serius. Habis itu next nih, auto kaya. Habis itu yang terakhir, masa depan terjamin. Pertanyaannya satu. Yang pertama, kenapa PNS banyak didam-idamkan? Karena banyak sih ya, maksudnya banyak benefitnya sih menjadi PNS gitu ya. Yang pasti pekerjaan tetap satu, terus gaji, terus tunjangan akhir hari tua itu udah terjamin gitu ya, maksudnya udah pensiun. Terus kita juga ada fasilitas beasiswa S2, S3 seperti itu sih. Terus jenjang karirnya juga ada jenjang karirnya ke depannya gitu. Makanya bisa dibilang cemerlang, tapi balik lagi ke individunya masing-masing ya. Itu fasilitas yang dikasih dari PNS-nya seperti itu. Ini yang Tapi kedua. kalau dipikir-pikir, Pak, Apa-apa? kalau dipikir-pikir nih, dari perjuangan panjang selama tes sih, worth it lah. Ya nggak sih, Pak? Iya. Kan kita bersaingnya banyak nih, Pak. Nggak cuma satu daerah doang nih kan, satu Indonesia, Pak. Berarti itu karena benar-benar imbalannya besar ya jadi PNS. Berarti emang ini mungkin ini menjadi dasarnya bahwasanya PNS itu menjadi suatu profesi yang diminati oleh orang-orang. Apakah benar demikian, Kak? Benar ya? Bisa jadi seperti itu sih. Ya. Berarti sampai sekarang masih trennya melesat banget ya? Kalau lihat dari data 2000 berapa ya, dari 13 sampai sekarang sih meningkat terus ya gitu. Jumlah peminatnya untuk CPNS itu sendiri gitu. Sama kayak SBM nggak sih? Tapi biasanya apa? Sama kayak SBM, peminatnya makin banyak. Sebenarnya sistemnya sama aja sih, kayak SBM, PTN gitu sama aja. 2020 kemarin kan CPNS nggak ada ya? 2020 nggak ada. Karena yang 2019 kan kepotong tuh. 2000 harusnya 2020 ada, kan 2019 atau 2020 awal biasanya udah pengumuman akhir. Cuman karena COVID semua pada mundur sih. Tanggapannya bagi kakak nih, ada pendaftar PNS yang bukan karena kemauan jiwanya gitu, karena paksaan dari orang tua aja atau mungkin dari luar. Nah, itu gimana, Kak? Mungkin punya tips yang baik? Banyak sih teman-teman yang karena orang tua gitu, misalkan orang tuanya PNS, udah kamu daftar PNS saja gitu kan, biar ibaratnya biar tenang, katanya orang tua juga tenang gitu kan, nggak usah mikirin lagi nanti kalau misalkan di swasta kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya gitu, maksudnya akan diputus kontrak atau enggak gitu. Tapi kalau PNS kan kayak ya udah kerjaan abadi gitu loh, jadi orang tua lebih tenang aja sih. Ya, itu sebenarnya kalau alasan, setiap individu punya alasan masing-masing sih. Itu kita juga nggak bisa apa istilahnya ya, kita juga nggak bisa batasin itu gitu ya, alasan masing-masing individu kenapa pengen jadi PNS gitu. Ada yang memang karena orang tua, ada yang alasan mengabdi untuk negara gitu. Banyak. Kalau mengabdi untuk negara mah ya udah pastilah kalau kita kerja untuk negara gitu kan, untuk melayani masyarakat gitu. Bener sih. Yeah. Bahkan ada yang karena ngejar uang pensiunnya ya, Kak. Iya, emang bener. Itu ya uang pensiun berapa sih gitu? Itu biasanya uang pensiun sampai emang gaji PNS berapa menurut kalian? Kayaknya banyak ya. Kayaknya kalau gaji sekarang PNS berapa sih? Minimal 5 juta kayaknya, Kak. Sekarang ya. Gaji pokok loh ya per yang bulan. Ditanyain. Nggak nyampe. Nggak nyampe 5 juta. Nggak nyampe. Raffi mau nebak? Paling 2,5 juta atau 3 juta. 2,5 juta, 3 juta. Untuk S1 2,5 juta. Oh. Berarti semakin tinggi tingkatannya bakal lebih gede ya? Hitungannya golongan ya. Kalau misalkan S1 itu 3A, golongannya 3A. Cuman beda dikit kok, kayak misalkan 3A. Kalau S2 tuh 3B biasanya. Start mulai ya, start masuk CPNS-nya. Itu kan cuma beda 100.000 doang sih.
Jadi nggak signifikan banget perbedaannya sih. Jadi di Oke. bawah UMR ya gaji PNS tuh. Waduh. Tapi tiap instansi beda-beda nggak sih pendapatan ini PNS-nya tiap instansi? Kalau gaji pokok sama ya, karena itu kan diatur oleh Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Oh iya. Jadi gaji PNS seluruh Indonesia tuh sama gaji pokoknya. Yang bedain Berarti- itu tunjangannya. Oke. Kalau kakak sendiri boleh sebutin nggak kak? Bisa buat hidup lah pokoknya. Benar. Setengah plus tunjangan gitu. Wah, ternyata gaji PNS nggak terlalu ini juga ya, ya Pi ya. Tapi sih, Kalau apa ya? Emang PNS tuh khususnya bagi kalau PNS yang guru ya, kalau PNS yang guru sih emang gajinya sih dengar-dengar ya, nggak terlalu banyak juga gajinya. Nggak tahu iya kalau kan yang kemarin lain udah ya. ini kak. Kemarin kan udah ada perubahan apa sih yang gaji minimum itu ya kak, yang undang-undang baru tuh. Itu nggak ada perubahan itu dari untuk gaji PNS sendiri. Enggak sih, kayak nggak ada. Nggak ada. Wah. Kalau gaji kayak nggak ada. Mungkin kalau tunjangan masing-masing instansi pemerintahan ada kali ya. Itu tergantung instansinya sih. Oh. Jadi yang bedain penghasilan kita per bulan tuh ya tunjangannya itu. Kalau gaji kan sama ya, kayak misalkan let's say kita bilang 2,5 juta gitu untuk 3A misalkan. Nah, kalau yang bedain tuh tunjangannya masing-masing instansi beda-beda. Masing-masing instansi beda-beda, masing jabatan juga beda-beda. Gitu. Siap. Tapi pernah ini nggak, misalkan kita kan gajinya kurang nih, kayak nuntut ke atasan gitu. Oh, itu nggak bisa karena udah dari negara langsung soalnya, bukan dari atasan. Oh ya, dari negara. Iya betul. Mungkin kalau itu udah nggak bisa nuntut gaji. Mungkin ke negaranya langsung. Wah, berat itu. Agak berat ya. Oke. Berat. Oke kak. Oke Om, benar Om. Ada satu pertanyaan. Astagfirullahaladzim. Siapa nih? Ya udah. Noval dulu silakan, Noval dulu silakan. Oh iya. Kak, gini deh. Pertanyaan simpel banget. Apakah gaji PNS cukup untuk hidupin kakak? Cukup lah. Gimana sih, Pal? Cukup ya? Lebih ya bahkan ya. Tadi makanya cerita ke Korea waktu itu. Tuh. Jadi, kan kalau misalkan, ya ini nggak tahu ya, kalau lingkup kementerian itu sendiri kan seluruh Indonesia nih wilayah kita kan. Betul. Nah, kita tuh kadang, ya kalau kayak perjalanan dinas gitu, kayak survei-survei ke daerah kan lumayan ya itu ya. Ada tambahan lagi untuk kita, kemudian kan kita bisa ngumpulin poin pesawat tuh. Di Burung Biru. Oke. Nah, kan biasanya tuh ngumpulin miles. Nah, itu bisa kita kumpulin. Itu keuntungan kita sih. Benar. Jadi kalau liburan, tinggal ngumpulin poin, tinggal tukar kan. Jadi kok tinggal buat ngumpulin buat jajan aja kalau keluar negeri mah atau liburan. Wih, mantap. Jadi guys, jadi member Burung Biru ya, biar dapat poin. Burung Biru. Bawa brand. Burung Biru ya. Langsung ngomong lah, Vin. Biar di-endorse, Vin, kitanya. Waduh, boleh tuh, Val. Boleh kontak nih, namanya Naufal di sini. Biasanya tuh kalau... Lumayan buat jajan. Biasanya kan kalau kantor-kantor gitu kan, biasanya kan ada kayak family gathering gitu untuk memperkuat antar karyawan. Kalau di PNS ada semacam kayak gitu nggak sih, Kak? Kayak family gathering? Ada sih setiap tahunnya. Tapi bukan satu kementerian ya, bukan satu kementerian besar, tapi kayak per apa istilahnya kalau di per departemen. Per departemen.
Ya. Gitu. Berarti istilahnya bonding ya, Kak? Kalau satu kementerian tuh biasanya halal bihalal, terus hari ulang tahun kementerian gitu, itu baru satu kementerian. Tapi kalau kayak outbound itu biasanya per departemen masing-masing sih. Itu cuman tadi wisata ria aja atau pernah keluar negeri gitu, Kak? Dalam negeri sih biasanya. Biasanya dalam negeri ya? Apa ini outbound ya kan? Family gathering ya kan? Ya, kan macam-macam tuh family gathering, ada yang ngumpul ya di outbound gitu, main outbound atau main ini. Iya, biasanya outbound sih. Per tahun outbound gitu. Biasanya ke Bogor yang dekat-dekat aja. Nggak sampai ke luar negeri sih. Nanti kalau di luar negeri temuan gitu kan. Budgetnya lebih besar ya? Soalnya kan duit. Mungkin budgetnya lebih besar. Soalnya kan. Betul. Nanti urusannya bukan sama ini, urusannya dengan KPK nanti. Iya benar juga. Iya. Pulang-pulang bajunya oranye. Jalan-jalan doang itu. Iya. Pulang-pulang bajunya udah oranye. The Jack maksudnya, The Jack. Iya. Bikin banyak yang The Jack ya. Kira-kira di kantor kakak nih, kira-kira suka dukanya di selama kakak 2 tahun kerja jadi PNS? Gimana suka dukanya? Sukanya banyak sih. Kalau sukanya ya itu tadi ya, maksudnya kita nggak cuman kerja di belakang meja gitu, tapi kita juga dikasih kesempatan buat biasanya survei lapangan. Itu yang sukanya sih ya, maksudnya gitu. Terus juga kita bisa ketemu banyak orang gitu, maksudnya bisa kenal teman-teman dari instansi lain kalau misalkan rapat atau apa gitu, diskusi. Itu sih kalau sukanya. Kalau dukanya pasti banyak ya, kayak misalkan sering lembur gitu. Mungkin teman-teman mikir kalau PNS itu kerjanya gabut gitu ya. Ada nggak mikir PNS kerjanya gabut? Aku sih pernah mikir sih. Iya, pernah dulu mikir. Suka dituntut gitu. Kayak pulangnya kayaknya bisa cepet juga gitu. Siang-siang atau nggak mungkin bolak-balik. Nggak ya? Itu nggak tahu ya kalau di instansi lain, tapi kalau di tempatku sih nggak bisa gitu. Pulang cepat pun itu udah syukur alhamdulillah ya, bisa. Misalkan kita jam kerja jam 8 sampai 4:30, itu pulang 4:30 pun udah alhamdulillah banget gitu. Berarti seringnya lembur ya, Kak? Ya, seringnya lembur. Apalagi kalau WFH sekarang kan nggak kenal jam kerja ya. Benar. Tapi kan lagi pandemi. Satu seharian rasanya kayak kerja. Iya. Seharian rasanya kayak kerja, bener. Betul banget. Nah, ini kan kakak masuknya perencanaan ya, instansinya. Menurut instansinya kakak kan dari Kementerian PU. Kementerian PU. Kalau ya. bidangku di perencanaan. Oke. Nah, menurut kakak itu dari semua PNS, semua kementerian PNS itu yang paling crowded dan peluangnya paling sedikit untuk lolos. Menurut kakak, kementerian apa? Susah ya. Karena kalau misalkan anak-anak teknik biasanya gitu ya, kalau anak-anak jebolan teknik itu ngincarnya PU. Terus kalau misalkan, karena setiap instansi itu punya spesialisasi masing-masing gitu ya. Kalau misalkan anak-anak teknik itu biasanya milih PU. Kalau misalkan anak-anak HI atau sastra gitu ya, biasanya milih Kementerian Luar Negeri. Gitu. Seperti itu sih. Jadi semua punya tingkat keketatannya masing-masing gitu. Tergantung lihat dari peluangnya tadi sama formasi yang dibuka gitu. Dan kalau saran saya kan biasanya ada yang dibuka nih formasi untuk jurusan, jangan milih formasi yang jurusannya banyak. Paham nggak maksud saya? Oke. Kayak misalkan jurusan planologi garis miring, teknik sipil garis miring arsitektur, itu akan memperkecil peluang kalian sebenarnya. Jadi karena saingan kalian akan lebih banyak gitu. Walaupun peluang yang diterima, misalkan walaupun kuota yang diterima 50, tapi jurusan yang dibuka banyak gitu. Jadi fokus aja kayak misalkan jurusan kalian apa, ya udah daftar yang buka jurusan kalian aja gitu. Jadi mengurangi jumlah saingan kalian sih.
Nah, for your information guys, kalau kalian yang mau jadi diplomat nih, kemarin aku baca-baca, diplomat tuh udah nggak nerima cuma HI doang nih guys. Bisa dari hukum, dari sastra, bahkan sastra Inggris, Belanda, Arab, Jerman, dan lain-lain. Betul. Dengan begitu, pasti persyaratannya lebih ketat ya persaingannya. Ya, jadi ya balik lagi saingan kalian tuh ya teman-teman yang sejurusan kalian aja sebenarnya. Benar-benar. Mungkin boleh. Mungkin salah satunya modalnya harus mungkin kembali lagi terhadap keberuntungan ya. Ya. Berusaha dan berdoa faktor, ya. Betul, ada faktor keberuntungan juga di dalam. Faktor luck juga. Kadang-kadang hoki aja kita usahanya dikit tapi malah masuk. Tapi yang usahanya banyak juga ada yang nggak masuk juga banyak ya. Betul. Banyak kok. Benar-benar. Kembali lagi kepada faktor luck untuk jadi PNS. Betul. Yang penting berdoa, berusaha dan juga selalu bertawakal pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah gitu. Betul. Oke, udah selesai. Jose hilang. Ya, Jose hilang. Jose hilang. Ngambek kan? Jose hilang mulu dari tadi. Oke. Emang ada yang mau jadi PNS? Wah. Kalau saya enggak kayaknya. Kalau saya enggak. Kenapa, Pi? Kan terjamin, Pi. Nggak suka kalau rutinitas soalnya. Biasanya kalau kantor kan bolak-balik ini kan. Pagi harus berangkat. Macet-macetan tiap hari ya. Jadi agak kurang suka kalau rutinitas. Kalau aku sendiri jujur pengen sih jadi PNS. Kenapa? Karena emang kan aku ambilnya HI nih, Kak. Nah, HI kan pasti orang-orang mikir, wah diplomat. Nah, tapi aku nggak ke Kementerian Luar Negeri, tapi mungkin nggak ngambil yang diplomat ya, Kak. Mungkin yang ke organisasi-organisasinya, lebih ke situ sih, Kak. Diplomat tuh lebih ke jenjang karir kan. Maksudnya orang-orang yang sekarang jadi diplomat pun pasti dari bawah juga kan. Maksudnya dari yang staff-staff biasa, baru nanti naik jenjang karirnya. Oh ya, tadi kakak kan sempat nyebut kalau misalkan ada kayak lowongan buat jadi staf di kementerian, tapi swastanya lah, bukan PNS. Non PNS. Nah, kayaknya itu di kementerian luar, maksudnya di kedutaan itu ada juga nih, Kak. Buat info aja ya. Di kedutaan itu jadi ada yang kayak dari PNS-nya dan ada yang swastanya. Jadi kalau kalian misalkan mau ngambil yang itu namanya staf lokal, dan staf lokal itu kalian bisa apply langsung ke kedutaan yang buka lowongannya. Nggak perlu tes CPNS gitu. Dan tesnya langsung dari kedutaan ya, bukan ikut CPNS. Jadi masuknya swasta sih. Betul. Dan kontraknya juga beda sih. Dari aku baca ya, Kak. Betul. Oke, setiap instansi juga punya ini ya, maksudnya buka lowongan yang buat non-PNS-nya sih. Kalau di tempatku biasanya banyak buka gitu. Berarti buat kalian yang nggak lolos CPNS bisa mungkin apply ke yang swastanya. Ke non-PNS-nya. Betul. Buat ngerasain dulu lah istilahnya gitu ya, kerja di pemerintahan itu seperti apa sih atmosfernya, seperti itu. Betul. Mungkin ini literally last question ya. Kan kakak jadi PNS nih, abdi pada negara. Kakak punya hasrat jadi menteri nggak, Kak? Waduh. Kalau enggak sih, nggak pengen jadi menteri saya. Menteri itu jabatan politik kan, bukan jenjang karir PNS sebenarnya. Benar. Jadi kalau jenjang karir PNS itu cuma sampai ke eselon 1 kita nyebutnya ya. Kalau di kita dirjen. Nah itu udah top of the top-nya PNS sebenarnya gitu. Kalau menteri kayaknya enggak deh, terlalu politis. Benar. Ya mungkin aja kakak punya hasrat gitu kan. Soalnya kan PNS tuh harus punya jiwa mengabdi kepada negara yang benar-benar dalam. Betul. Atau mungkin Delvin kan mau jadi PNS kan, ada cita-cita mau jadi menteri? Enggak ya? Waduh. Kalau itu kayaknya enggak deh. Cukup jadi staffnya aja sih. Mau jadi ini, staffnya aja. Iya. Katanya diplomat.
Oh iya, boleh. Amin, amin ya Allah. Diplomat. Amin. Yang halal-halal aja lah ya. Benar. Yang halal. Amin. Oke, pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga wawancara kami bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Kangga buat sempetin waktunya ke podcast Sama-sama. kita. Oh ya, terima kasih banyak. Ya. Siap. Sukses terus Kak untuk karirnya ke depan. Amin, sukses juga buat kalian. Ya, sehat selalu ya Kak. Sehat selalu. Terima kasih. Stay safe. Oke, thank you.